Oke. Oke ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Sri. Narsum kita sudah hadir. Iya nih, Ibu Sri dari tadi belum respon. Apa bisa dengar suara kita orang, Bu Sri? Coba. Anda sudah ada di tengah-tengah kita ya. Iya. Oh, masih di mute. Yang ini di-delete. Ini di-delete aja. Itu dimatiin aja. Oh, I know. Nah, Halo. karena ya, selamat pagi Ibu Sri. Pagi, sorry ada problem di komputer saya, jadi saya pakai handphone. Kemarin nggak apa-apa kok ya, tiba-tiba aja. Namanya kita ini ya, teknologi ya begitu. Kadang-kadang ya Iya. kita soalnya via udara ya. Jadi ya saling memaklumi saja. Yang penting bisa jelas ya. Ibu Sri nangkap suara saya jelas? Jelas. Jelas ya. Oke. Kak Hilda mau di open dulu Kak Hilda? Iya. Oke, selamat pagi semua pendengar radio kesayangan kita dan acara yang sudah dinanti-nanti tentunya ya Kak Valencia ya. Siap. Setiap Senin pasti semua orang ingin bergabung dan ingin mendengar kesaksian atau testimoni yang tentunya sangat luar biasa. Nah, pagi hari ini kita kedatangan orang yang sangat luar biasa. Ya. Oleh karena itu untuk semua yang mendengar di radio, yang bergabung di radio, ya, nanti kita akan dengarkan kesaksian atau testimoni dari seorang Ibu Sri Edi Yati Mukhtar lewat sakit yang dialaminya, yaitu sakit CA payudara. Paru-paru. Paru, sorry. Ya. Oke, dengan tidak berpanjang-panjang saya serahkan saja kepada host yang sudah ada di tengah kita. Silakan Kak Valencia. Oke, terima kasih Kak Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi semua pendengar setia radio Good News dimanapun Anda berada saat ini, terutama di program Orkestra. Obrolan ringan seputar kesehatan dan kesejahteraan kita bersama. Nah, pagi hari ini kita kembali lagi berjumpa bersama dengan Anda. Saya Valencia Maria dari CISC, Cancer Information and Support Center, akan membagikan sedikit edukasi ya di bulan November ini sudah hampir menjelang akhir November. Namun kembali lagi di bulan November, tepatnya di tanggal 15 November, kita memperingati yaitu Hari Kesadaran Kanker Paru-Paru. Di mana kalau kita mendengar kanker aja sudah serem gitu ya. Namun kita semua adalah orang-orang yang hari ini sudah mulai belajar lebih ke depan, lebih cerdik, lebih mau mengetahui lagi, cari tahu, berani mencari tahu apa sebab, penyebab, akibat, dan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita terdiagnosis terkena yang namanya kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini juga merupakan salah satu kanker yang angka kematiannya cukup tinggi di Indonesia ini. Nah, bagaimana sih gejala-gejalanya? Kalau seperti yang kita ketahui, gejala kanker paru-paru yang namanya faktor resikonya itu adalah dari rokok.
Nah, kita mau tahu lebih banyak sebenarnya apa sih yang dialami oleh salah seorang ibu yang cantik yang sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini, yaitu Ibu Sri Ediati Bambang Muhtar ya. Maaf, saya jadi bingung manggilnya. Ibu Ediati Muhtar. Saya panggilnya Ibu Sri ya. Biasa kita sapanya Ibu Sri ya. Ibu Sri ini mengalami yang namanya kanker paru-paru. Ini merupakan satu hal yang mungkin bagi sebagian orang, wow, cukup menakutkan. Dan apa sih Oke. yang dialami ketika eh, terdiagnosis? Sebelum terdiagnosis, gejala-gejala apa saja? Gejala apa saja? Jadi kita mau berkenalan secara lebih dekat nih dengan Ibu Sri. Oke, teman-teman semua pendengar setia Radio Good News, hati-hati di jalan, tetap bersama dengan kami, tetap stay tune. Kita akan berkenalan secara lebih dekat lagi dengan Ibu Sri. Karena tak kenal maka tak sayang. Iya, selamat pagi. Apa kabar Ibu Sri? Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kabarnya Sehat baik. Sehat, biasa. alhamdulillah. Bu Sri, kita nih pagi-pagi mau ngotik nih, namanya ngobrol cantik ya. Karena kita nggak ada kopi, jadi kita ngobrol cantik aja ya Bu Sri ya. Di sini sudah ada Kak Hilda, ada saya, ada Kak Teti. Kami ini biasa bertiga nih suka ngutak-ngatik gitu. Jadi suka berinteraksi dengan teman-teman narsum ya, para narasumber yang tentunya saja dari pelbagai jenis kanker. Karena kanker itu kan tidak hanya di kanker paru-paru, tidak hanya di kanker payudara. Nah, karena kita November ini masih dalam rangka peringatan untuk kanker paru-paru, yang kita ketahui bahwa diagnosis awal dan yang namanya kita screening awal ya, diantisipasi sejak awal itu akan lebih baik. Namun apa daya kalau kita belum tahu gitu kan? Kalau kita belum tahu ya kita harus mengikuti saran dan apa yang disarankan, apa yang diinstruksikan oleh dokter yang menangani. Begitu ya. Nah, Bu Sri kita mau kenalan secara lebih dekat ini. Bu Sri, Ya, boleh ya monggo, kita ngobrol monggo, santai ya? monggo, monggo, monggo. Iya, Apa Ibu yang Sri bisa ini, saya ya Ibu ceritakan? Sri ini terdiagnosis tahun berapa ya, Bu, kena kanker paru-paru ini? Sebetulnya, eh, eh, oh sebelumnya selamat pagi dan salam kenal dari saya yang biasanya sebetulnya dipanggilnya Bu Ediati, tapi nggak apa-apa lah, Bu Sri juga oke. Oh, saya Jadi dapatnya Ibu Sri, begini, Ibu Ediati, nggak oke apa-apa. Ibu Ediati. Ya, oke. Sebetulnya terdiagnosa awal itu tanggal 6 bulan Mei 2019. Gitu. Awalnya nggak ada gejala yang apa ya namanya yang terlalu kita harus mengkhawatirkan itu nggak ada gitu. Kita masih beraktivitas seperti biasa gitu kan. Kita makan waktu itu juga masih ya biasalah kehidupan menjalani kehidupan seperti biasa. Tapi suatu saat itu kok nafas saya kok nggak nyaman ya gitu aja. Nafasnya kurang nyaman. Kayak orang ini loh Mbak, apa ya? Kayak orang emosi itu bukan sesak nafas ya, tapi nafasnya itu kok pendek-pendek gitu, pendek gitu sampai eh, suami saya tuh negor, kamu lagi emosi? Enggak gitu. Kok suaranya seperti itu, nadanya seperti itu, nggak tahu gitu. Terus coba deh periksa saya ke dokter jantung, terus lab juga bagus hasilnya, dokter jantung juga bilang untuk seusia ibu eh, kategorinya masih oke gitu kan. Terus wah saya sakit apa ya? Ya udah saya pulang. Cuman rasanya kok nggak nyaman ya ini ya, apa buat aktivitas kok napasnya kok pendek-pendek ya gitu.
udah saya mau periksa ke dokter paru gitu. Periksalah ke dokter paru. Diagnosa awal itu ibu kena TBC gitu ya Mbak ya. Iya. Dia bilang kok TBC? Saya nggak ngerokok loh dok, gitu. Saya tidak ngerokok, di rumah nggak ada yang ngerokok. Kehidupan saya cukup bagus lah. Untuk usia saya itu juga kadang berenang gitu, nggak pernah dugem, nggak pernah minum lah gitu ya. Kenapa kok saya bisa kena TBC? Ya faktor usia Bu. Oh ya oke. Udah kasih obat, nanti minggu depan kontrol. Kontrol lagi, Bu kayaknya harus melakukan pemeriksaan serius nih gitu. Terus udah gitu ini tanggal 16 itu terdiagnos bahwa saya terdeteksi sakit CA paru gitu kan. CA paru. Ya udah sama dokter itu langsung ibu harus begini, harus begini, harus begini, begini. Udah serangkaian saran dari dokter, saya dirujuk ke dokter ahli yang lain yang spesialis CA paru di rumah sakit yang juga yang khusus menanganin CA. Udah ikutin aja semua arahan dari dokter gitu loh Mbak. Awalnya itu memang saya pikir ya penyakit kanker itu sangat menakutkan ya. Menakutkannya begini, nggak ada gejala-gejala awal yang harus kita curigai, kita waspadai gitu ya. Seperti kita biasa aja, tiba-tiba jebret kita kena kanker. Banyak yang seperti itu ya. Terus kecuali kalau kita udah stadium lanjut gitu. Tapi awal-awalnya tuh kita nggak ngerasa bahwa saya tuh sakit gitu, enggak gitu. Masa tiba-tiba saya kena kanker gitu. Waktu itu susah untuk menerima kenyataan bahwa memang kamu tuh sakit kanker gitu. Nah, itu yang susah untuk kita terima ya. Tapi kenyataannya memang kita tuh sakit kanker yang memang harus kita terima. Gitu Mbak, awalnya seperti itu. Iya, Bu Edianti, kita sebetulnya mungkin kadang kita tanpa sadari, mungkin kadang ada batuk-batuk, gejalanya sedikit ya, kemudian ada rasa capek, apakah ada kelelahan dan mungkin ada penurunan berat badan gitu. Kadang mungkin kita nggak ngeh gitu kalau kata orang ya. Kita mungkin agak pusing atau pasti mungkin ada sinyalnya, hanya saja kadang kita nggak terlalu, memikirkan kalau, menurut narasumber-narasumber yang sudah pernah hadir di tengah-tengah kita, mereka mengatakan, iya memang awalnya kita nggak merasakan apa-apa gitu, tapi setelah kita telaah lebih jauh gitu, sebetulnya sedikit ada gitu ya. Mungkin Bu Ediati merasa nyaman-nyaman saja, nggak terlalu, berpikir, "Ah, itu hal biasa." Mungkin kalau kayak kita sakit kepala kan biasa ya, kalau kita batuk-batuk kan juga biasa gitu, betul nggak Bu Ediati? Ada seperti itu nggak Bu Ediati? Eh mungkin ya, tapi saya tuh orangnya tuh selalu berpikiran positif gitu ya. Ya, Berusaha berpikiran positif. Cuman hal-hal seperti itu kok setelah saya pikirkan gitu tuh nggak ada gitu ya. Nggak ada, oh, makanya saya tuh heran gitu. Waktu itu saya ya namanya manusia ya, ya, katanya kita harus menerima apa pemberian Allah gitu ya, ikhlas, ya. ikhlas gitu. Tapi sebagai manusia saya kan gini, kok saya sih sakit? Kenapa saya bisa sakit begini gitu kan? Mhm, Ada sebetulnya ada penolakan dari diri iya, diri kita. Kok saya kan biasanya kita gini, si itu sakit loh gitu, si itu sakit loh, si ini begini 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 gitu. Kita cuman aduh ya Allah, terus kita kirim doa gitu. iya, Tapi ini yang sakit saya loh. Gitu. Nggak ada gejala apa-apa. Terus apa saya pusing, saya pusing, apa saya kecapean, apa. Tapi nggak ada itu rasa seperti itu nggak ada. Ya cuman itu aja napasnya tuh kayak nah gitu. sengat-sengat, Eh, eh,
pendek-pendek gitu. Cuman nggak mengganggu beraktivitas tuh enggak gitu. Apalagi kalau saya bicara gitu kan, bicara sama teman di depan umum gitu tuh nggak bisa selancar ini teman. Sering tarik nafas gitu. Nah, itu yang membuat saya itu kontrol ke dokter jantung. Jantung saya kenapa gitu. Hasil lab, coba deh labnya bagus gitu. Akhirnya saya memutuskan ke dokter paru itu. Memang gini, aduh, aku kok pakai, orang Jawa bilang neko-neko wae gitu, pakai kontrol ke dokter paru jadi ketahuan. Cuman pada waktu itu susah untuk menerima. Saya sampai histeris itu ada kira-kira 2 bulan gitu. Nggak mungkin, saya nggak mungkin gitu. Saya orangnya tuh selalu berusaha happy gitu. Suka nyanyi kan, saya nyanyi-nyanyi walaupun suaranya nggak bagus, saya hantem aja nyanyi-nyanyi aja gitu. Cuman histeris manusiawi ya, histeris itu sampai 2 bulan. Sampai anak-anak tuh bilang ini, Ibu zikir Bu, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Terus suami saya bilang, biarin aja, biarin ibumu melampiaskan apa yang ada di dadanya. Tapi setelah 2 bulan, saya bilang gini, kalau tidak saya, siapa lagi gitu. Kalau saya seperti ini, saya akan semakin terpuruk gitu. Yang bisa menolong itu hanya Allah dan diri kita sendiri. Betul. Gitu. Allah melalui tangan-tangan dokter yang merawat saya. Gitu. Kita selalu harus yakin ya. Kenapa nggak usah kita tanya, kenapa kok saya? Kenapa bukan orang lain? Kenapa kok nggak usah seperti itu? Kita nggak bisa tahu jawabannya apa. Karena itu Ya, semua adalah rahasia rahasia Allah, ya nggak ya, Mbak? betul. Ya kan? Setuju. Ibarat arisan, oh aku nggak ngerokok loh, kok bisa kena sih kanker paru? Ya udah, ibarat arisan saya dapat aja gitu loh. Nggak usah ditelusuri kenapa saya kok saya yang dapat. Nggak usah, udah dapat arisan, kamu sakit kanker, udah jebret, ya Jadi udah. kalau kita ini ya Bu Ediati, kita berpikir positifnya, Allah percaya, Allah yakin Bu Ediati bisa Hmm, melalui tahap ini. Ketika Allah menitipkan sakit ini, artinya Allah kan sudah memberikan satu amunisi, memberikan satu kekuatan ya untuk Ibu Ediati untuk bisa melaluinya, untuk bisa menjalaninya dengan sukacita ya, dengan ikhlas ya kan, dengan berikhtiar, pasti bisa betul. semua akan tercover dengan baik. Begitu Bu Idiati ya, kalau kita percaya sama Allah ya. Iya betul, betul. Semua kita kembali ke Allah ya. Saya udah pasrahin sama Allah. Saya udah siap pasrah, tapi saya tidak menyerah. Saya nggak mau menyerah gitu aja. Jadi karena kalau badan kita menyerah, maka menurut saya nih ya, menurut saya ya, kalau salah ya mungkin mohon maaf. Kalau badan kita sudah menyerah, maka ruh kita pun tidak akan nyaman di dalam tubuh kita. Kita nggak ada usaha, misalnya orang lain tuh yang lihat semuanya sabar ya, ikhlas ya, gitu. Cuman kembali lagi ke diri kita gitu. Kalau kita nggak ada semangat untuk hidup, itu susah. Kalau kita nggak ada semangat, udah nggak mau ini, nggak mau itu, ini. Jadi kayaknya kita menikmati penderitaan kita. Ya udah, finish. Menurut saya begitu. Betul. Tapi Jadi kita harus benar-benar berjuang gitu ya. Itu yang saya bilang, kita pasrah tapi kita tidak menyerah. ya, Itu Mbak. jadi mau sehebat apapun dokter yang menangani kita atau pasangan yang mendampingi kita, orang-orang yang sayang sama kita mendampingi kita, kalau tidak ada satu keinginan dari diri kita untuk sembuh, tidak ada satu kekuatan dan semangat untuk kita berjuang, itu juga percuma ya, Mbak Ediati ya. Betul, betul, betul banget itu. Sampai tapi saya sangat percaya dengan dokter saya. Beberapa teman, jadi di saat kita mendapat musibah ya Mbak ya, di saat kita mendapat musibah, di saat kita terpuruk, di saat kita dalam keadaan yang kurang oke lah, di situ kita tahu mana teman kita sejati. Ternyata semua teman datang ke rumah, gitu kan.
banyak yang menyarankan, oh begini, begini, begitu, begitu, gini, gini, oh second opinion, gini, gini, gini. Oh ya, terima kasih. Tapi saya tidak lakukan semuanya, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat. Saya sudah percaya dengan dokter yang merawat saya. Dokter di Indonesia saya rasa juga cukup cukup bukan cukup sangat bagus dan well informed. Perawat-perawatnya juga sangat bagus. Saya lakukan, saya turutin semua arahan dari dokter. Saya harus begini, saya harus kemo ya Bu 3 kali. Oke. Sejak kemo itu awal dari penderitaan saya, Mbak. Ternyata saya tidak mengira kemo sesakit itu. Tapi ya mau nggak mau ya harus, ya gimana, harus saya lakukan gitu, saya harus kuat gitu. Yang saya kehilangan rasa, ya mati rasa, saya kehilangan rambut saya, kuku saya juga rusak, kulit saya juga rusak gitu. Jadi semuanya udah berantakan gitu. Cuman saya sudah pasrah sama dokter, apa yang dokter sarankan, apa yang dokter anjurkan, akan saya turutin semua. Sesakit apapun, insya Allah saya akan lakukan. Ya udah dari kemo 3 kali, sambung radiasi 30 kali. Setelah itu imunoterapi 2 bulan sekali selama 2 tahun, Mbak. Itu yang saya lakukan selama ini, sangat sakit, tapi saya tahu bahwa Allah mencoba seberapa kesabaran saya. Kamu sudah dikasih, kamu sudah tak kasih kenikmatan sekian puluh tahun. Masa tak kasih penderitaan baru 4 tahun aja kamu selalu ngeluh sih, gitu loh. Ya nggak, Mbak? Kita Betul, sudah tepat sekali. Tapi kan kita umur saya, manusia ya, Bu Ediati ya. ya, Kadang umur, sulit ya. umur betul, umur saya udah 70 berapa ya? 72 tahun, Mbak. 72 tahun. Udah semua habis pada waktu saya pada waktu saya divonis kanker itu, saya belum merasakan apa-apa. Ya udah, aku kena kanker gitu, tapi badan saya masih sehat gitu kan. Saya tanya dokter saya, "Dok, saya sudah siap, seberapa parah penyakit saya?" gitu. Ibu siap dengernya? Siap, sangat siap gitu. Saya di depan dokter saya berusaha tegar gitu. Saya sangat siap. Tolong, jadi supaya saya tahu kondisi saya itu seberapa parah sih gitu. Ibu kena CA paru, posisinya sangat nyelip. Jadi nggak tahu lah benjolannya tuh nyelip gitu. Tidak bisa dioperasi, terus jenisnya langka, itu Bu. Terus bisa sembuh kan dok? Dokternya diem aja ketawa gitu. Nggak usah nanya gitu, nggak apa-apa dok, bilang aja gitu. Katakan sama saya, kemungkinan sembuh 0, sekian persen. Oh gitu. Makasih dok, insya Allah saya termasuk yang 0, sekian persen sembuh. Gitu. Tolong bantu saya dokter untuk menuju ke 0, sekian persen sembuh. Itu. Ya udah. Jadi mulai dari situ saya serangkaian terapi, serangkaian pengobatan, serangkaian penderitaan saya lalui semua, Masya Allah. Saya sampai bilang, ya Allah, kalau saya boleh memohon kepadamu, ya Allah, jangan berikan sakit ini, jangan berikan penyakit ini kepada anak keturunanku, kepada sahabatku, kepada teman-temanku, kepada orang lain. Biar saya aja yang menderita seperti ini. Karena saya nggak ngira sakitnya luar biasa seperti itu. Saya cuma memohon Allah itu ya semoga. Kalau di ini ya di radiasi itu kan kita nggak bisa maaf ya ini aku ceritanya loncat-loncat. Nggak apa-apa. Kita ngobrol santai kok. Nggak apa-apa, Bu Ediati. Jadi kalau saya pas lagi radiasi itu kan kita diem nggak boleh bergerak kan gitu. Itu tuh saya ngerengeknya sama Allah gitu kayak
dalam hati itu saya ngerengek kayak orang anak kecil tuh minta sesuatu ke maminya, ke ibunya gitu ya, Iya, minta iya. mainan, minta makanan gitu kan. Dia ngerengek sampai dapet gitu ya. Nah, pada waktu radiasi di mana kita tidak boleh bergerak, bagaimanapun harus diem kan gitu. Itu saya ngerengek sama Allah, ya Allah. Saya diem ini, ya Allah. Di sini loh ya Allah yang sakit. Sambil seolah-olah nih kan tangan nggak boleh bergerak ya. Iya. Seolah-olah saya tuh menunjuk ke badan saya yang sakit. Ya Allah, di sini loh ya Allah yang sakit tuh ya Allah sakit banget ya Allah. Terus jadi kayak saya tuh curhat sama Allah ya. Di sini ya Allah sakit banget ya Allah, sembuhkan ya Allah gitu. Di saat radiasi itu kesempatan buat saya untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Karena kita dalam keadaan sadar, tapi kita tidak boleh bergerak, bagaimanapun harus diam sekian menit supaya apanya itu sinarnya tuh tepat ya. Nah di situ kayaknya oh orang mati itu seperti ini gitu. Jadi saya mendekatkan diri sama Allah. Ini loh Allah, ini sakit banget nih Allah. Di sini nih sakit Allah gitu. Sembuhkan ya Allah gitu. Jadi kayak anak kecil yang ngerengek ke ibunya gitu. Itu, aduh, itu loh Mbak salah satunya. Saya pingsan pada waktu setelah kemo itu berapa kali saya pingsan. Oh, Kemo itu. kemo itu berapa Mhm. tiba-tiba aja. Jadi yang aneh kok. Aku ngerasa tuh ya penyakit kanker yang saya derita tuh aneh gitu. Anehnya tuh lagi diem, lagi makan gitu. Tiba-tiba tuh bisa gini, gitu. Oh. Tiba-tiba plok gitu. Mhm. Kenapa ada? Jadi rasa panas itu diawali, tapi saya ngerasa aku kayaknya mau pingsan. Rasa panas sih dari ujung kaki terus merambat ke atas, sampai ke ubun-ubun gini. Itu kalau udah ke ubun-ubun langsung saya plok, saya pingsan. Itu bawa ke UGD, oh saya nggak sebut nama rumah sakit, ke UGD situ dirawat. Nah pernah itu hari Sabtu aku udah nggak kuat nih, aku udah mau pingsan, dibawakan ke rumah sakit. Sabtu itu kalau di perumahan kan macet Mbak ya, macet. Iya. Rumah saya tuh di Bintaro. Mau lewat Hmm. Depok Indah macet, mau lewat Tanah Kusir macet. Mana nih? Ada jalan kecil. Oh ini jalan kecil nih lancar. Ya udah lewat situ. Saya diem aja. Di situ macet juga. Akhirnya di tengah jalan saya bilang gini, Pak, bilang sama suami saya, Pak, Mhm. saya udah saatnya dipanggil Allah gitu. Karena saya sudah nggak bisa lihat, saya sudah Nggak nggak bisa tahan. ngeliat apa, Mhm. saya sudah nggak bisa ngeliat apa-apa, hanya sinar putih masuk ke mata saya. Aku minta maaf ya, saya banyak salah, saya minta maaf. Terus udah, saya tuh langsung blok di sandaran kursi belakang. Saya udah nggak sadar, saya nggak sadar. Saya merasa bahwa waktu itu saya udah dipanggil sama Allah. Saya udah nggak bisa lihat apa-apa. Cuman sinar putih aja yang masuk ke mata saya. Suami saya Mhm. langsung loncat ke dalam. Terus kita baca-baca gitu. Ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah. Mhm. Saya udah diem aja, udah nggak sadar. Itu masih sekitaran Pondok Indah itu. Terus udah itu sadar-sadar itu pertengahan jalan kok tiba-tiba aja itu langsung biar terang lagi, aku bisa ngeliat lagi, saya bisa ngomong lagi, saya bisa nafas lagi secara baik. Jadi, aduh, Allah memberi kesempatan saya hidup. Saya cuma bilang gini, nyupirnya jangan kenceng-kenceng ya, cuman gitu toh.
menantu saya yang nyupir kan kaget. Alhamdulillah, ibu udah sadar gitu. Terus udah bawa saya ke UGD cepet gitu. Udah cuman itu aja. Jadi itu pengalaman saya yang tidak bisa saya lupakan, makanya saya bilang sama teman-teman saya, tolong bantu saya ya, tolong bantu saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi kadang-kadang kan kita tuh mau apa, kita pengen menjadi orang baik, tapi karena pengaruh orang lain atau orang lain yang jahilin apa-apa kan kita terpengaruh jadi kita marah apa-apa gitu kan. Jadi tolong bantu saya hanya minta satu, tolong bantu saya menjadi orang yang lebih baik lagi daripada hari ini. Itu Mbak yang saya lakukan. Luar biasa Ibu Ediati. Nah, kita flashback balik. Ibu Ediati kan saat ini kan usianya juga kan sudah remaja ini 27 tahun ya. Kita harus terus sehat, semangat ya. Kita menyemangati diri kita, menyayangi diri kita. Jangan sampai kita hanya kalah dengan, oh ya karena umur saya udah sekian, udah di atas 60, saya udah termasuk yang lansia. Apa jangan ya, sekarang ini 72 ini masih muda loh, nggak masuk yang namanya lansia. Nah, Ibu Ediati, ketika dulu waktu masih mudanya, mungkin saat-saat masih gencar-gencarnya berkarya, ya kan? Mungkin Ibu Ediati bekerja di satu bidang yang apakah ada sesuatu misalnya terpapar asap rokok kah, polusi yang sangat-sangat tinggi kah? Di bidang apa itu dulu Ibu Ediati bekerja kalau boleh saya tahu? Saya memang orangnya itu menurut saya ukuran saya cukup aktif gitu ya. Saya di bidang properti, jadi tidak ada gangguan asap Yes, rokok ya. ataupun karena kita seringnya itu bekerja di dalam ruangan kecuali kalau kita meninjau suatu lokasi gitu ya. Terus ketemunya orang juga nggak kerumunan gitu kan. Lah terus makanya saya heran aku kok bisa ya kena 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 kanker gitu kan karena nggak ada riwayat, nggak ada kalau Genetik. saya flashback lagi itu nggak ada terpaan asap rokok lah, apa knalpot, apa tuh nggak ada gitu. Tapi ya kembali lagi itu tadi, mungkin ya arisan aku dapat ya wes gitu. Gitu. Jadi sebetulnya kan yang Simpen. namanya kanker itu mau jenis apapun faktor resikonya cukup banyak ya. Dokter juga nggak bisa yang namanya bilang, oh ya ini terkena sakit kanker akibat ini gitu. Hanya satu akibat kanker kanker Anda akibat dari Anda merokok atau Anda kurang tidur atau apa itu nggak bisa juga karena faktor resiko saat ini banyak sekali ya Ibu Ediati ya. Kita tahu bahwa yang namanya asap-asap yang lainnya, polusi udara ya, polusi ini juga sangat-sangat menjadi salah satu faktor resiko sebenarnya untuk kita bisa terkena kanker, terpapar kanker itu karena memang dari yang namanya karsinogen juga ya, dari asap-asap bakaran, mungkin dari pola makan kita. Nah, sekarang kalau pola makan Ibu Ediati dari dulu pola makannya seperti apa? Kalau boleh kita tahu. Hmm, apa ya? Biasa aja sih saya makan, saya lebih senang makan sayuran gitu. Nah, pada waktu saya udah terdeteksi kanker, itu kan banyak teman bilang, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan bakaran, jangan makan apa sih namanya, gula-gula. Gitu. Lah, boro-boro makan, Mbak. Namanya nyium bau makanan aja rasanya udah mual kan gitu. Tapi saya makan apa aja. Yang saya kepingin saya makan. Kadang-kadang mulut kita pahit. Mulut kita pahit. Sampai, kamu pengen makan apa? Gitu. Makan apa ya? Saya lihat gambar-gambar gitu. Aku pengen stik ikan gitu. Katanya bakaran nggak boleh.
Ya udah kalau nggak mau beliin ya udah nggak apa-apa. Aku cuma pengennya itu. Ya udah dibeliin stik ikan kan daripada saya nggak makan. Ya paling makannya cuma 2 potong. Udah. Loh tadi katanya kepingin. Ya aku udah. Kalau udah ya udah gitu. Makan yang anak-anak. Gitu. Jadi kalau menurut saya gini. Pada waktu kita sakit, apa yang kamu kepingin makan? Makan aja. Menurut saya ya. Mungkin Setuju. ini bertentangan dengan pendapat orang lain. Karena kalau kalau enggak, apa yang akan kita makan? Iya. Kita perlu itu makanan. Gitu. Saya nggak mau. Saya bilang, aku harus sehat, aku harus kuat, aku harus makan. Jadi saya makan apa yang saya kepingin. Aku pengen sup asparagus gitu. Langsung dibeliin anak saya, bikinin anak saya. Ini Bu, paling 2 suap, udah. Lah Bu, udah gitu. Udah cukup gitu. Cuman ada asupan yang masuk ke mulut saya. Itu Mbak, makanya nah coklat tuh saya potongin kecil-kecil segini sekian nih. Mm-mm, mm-mm. Cuman coklatnya tuh yang ada kacangnya, apa yang ada mentenya, apa-apa itu gunanya apa? Mulut saya tuh pahit banget. Jadi Hmm. kalau saya udah nggak tahan, saya makan coklat itu, saya kunyah, terus kacangnya tuh saya gini-giniin apa? Gosok-gosokin ke mulut saya gitu, ke lidah saya. Maksud saya ini teori bodoh bodoh saya ya Mbak ya. Itu buat buat nggosokin lidah saya supaya udah kamu jangan pahit lah, jangan pahit nih tak kasih manis gitu. Gitu supaya saya bisa masuk makanan yang lain gitu. Itu saya potongin kecil-kecil segini-segini nih seujung kelingking tuh Mhm. gitu. Jadi kalau saya pas lapar nggak doyan makan apa-apa kan lemes dan itu saya pikir coklat itu bagus ya gitu. Kasih makan itu. Ada yang lihat pas saya di rumah sakit ada yang lihat, "Ibu, kok makan coklat?" Iya. Nggak boleh ya, Bu. Oh, nggak boleh ya. Oh ya, terima kasih. Untuk ngormatin si ibu itu tak Iya. masukin lagi. Yang udah di mulut ya tak makan aja. Gitu kalau menurut saya sekarang sehari saya makan coklat berapa paling segini seujung ujung kelingking itu segini kan gitu kan. Masa iya sih segitu kalau enggak aku tambah lemes dong gitu kan. Aku nggak mau kalau ke rumah sakit itu ngelihat yang lain itu udah parah gitu sampai sampai jingkrung gini, aduh kesakitan gitu. Masya Allah, astagfirullahaladzim, itu kesian banget Bapak itu. Amit-amit ya Allah, aku nggak mau seperti itu, aku nggak mau. Makanya saya sangat sangat berusaha untuk asupan saya itu terpenuhi. Apapun udah saya makan, apapun. Nah, yang membantu satu Mbak, jangan lupa tiap hari minum jus itu sangat membantu. Iya. Saya itu jus kebetulan anak saya itu telaten ya seneng bikin jus jadi dia bikin jus sayuran dicampur buah-buahan lah jus apa aja saya minum jus itu sehari bisa minimum tiga botol yang kecil-kecil yang saya Mhm, taruh di mhm. kulkas itu jus itu bagus saya rasa makanya yang ada yang sakit kanker itu saya bilang minum jus deh gitu. Nah saya pikir jus itu kan bagus dan mudah ditelan gitu kan Iya, sehat betul. ya Dan kalau kita seratnya banyak kurang ya. Mhm. Ada kita mengandung kurang serat. kita kurang sayuran kan bisa di apa dicampur daun kale itu kan bagus bagus ya sayur kale Mhm. itu 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 saya rasa bagus mudah dicerna terus mudah ditelan gitu kan seger gitu kan itu itu sangat membantu kalau makan saya tidak batasin cuman saya nggak bisa banyak sedikit gitu tapi jusnya saya luar biasa saya paksain saya minum jus itu Mbak yang Bu saya lakukan Ediati, tadi hmm, awalnya kita kembali lagi yang ke awal. hmm, Bu hmm, Ediati kan waktu awal itu kan harus melalui proses yang namanya biopsi ya. Apakah ada betul melakukan ya proses biopsi? Sebelum melakukan biopsi, apakah Bu Ediati sudah tahu bahwa biopsi ini harus akan begini loh? Ataukah pernah mendengar ya? Karena kan ada sebagian masyarakat yang mengetahui bahwa oh, yang namanya biopsi itu kamu jangan lakukan, karena dengan biopsi itu kanker kamu akan lebih meluas menjalarnya, akan lebih cepat ini apa tumbuh kembang biak di dalam tubuh Anda gitu. Apakah Bu Ediati sempat mendengar seperti itu?
Ataukah Bu Ediati memang sudah tahu biopsi ini begini gini gini harus, dengan biopsi baru kita menghasilkan yang namanya tes lab-nya ya, keluar hasil patologi anatomi yang menyatakan kita kena stadium berapa gitu? Memang pernah dengar hal seperti itu. Tapi apakah ada pilihan lain selain kita menuruti apa kata dokter? Gitu. Jadi jangan begini, jangan begitu. Terus kita pasrah gitu ya. Kalau kita tidak lakukan, dokter sudah ini, Bu Ediati rawat inap ya, ya dok. Ibu nanti harus melakukan serangkaian pemeriksaan, ini biopsi, gini, 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 ini. Ibu mesti dikirim ke rumah sakit ini untuk ini. Oke dok. Terus ada yang penolakan apa atau mungkin enggak, serah dokter. Karena saya pikir dokter yang akan lebih tahu gitu loh. Betul. Kalau saya kan orang awam ya, orang awam. Cuman denger yang belum tentu benar nggak sih berita yang saya terima. Sekarang Mbak tahu sendiri ya, di luaran itu beredar berita yang macam-macam pengobatannya. Minum ini. Tapi kita nggak tahu gitu. Mungkin oke benar. Jangan periksa ini. Mungkin benar, tapi saya waktu itu saya nggak pikirin itu. Terus silakan dok, saya percaya sama dokter gitu. Kita sebagai manusia wajib berusaha ya, Mbak. Kita Betul. tidak boleh pasrah. Udahlah, terus nggak usah biopsi lah. Biopsi buat apa sih? Ntar okrak, malah jadinya malah nggak nyebar kemana-mana. Kalau nyebar kemana-mana itu namanya juga sudah kehendak Allah gitu. Iya. Tapi kalau tidak dibiopsi, bagaimana dokter akan melakukan terapi selanjutnya yang tepat dengan sesuai dengan penyakit kita, umur kita, ya kan? Karena Betul. kondisi masing-masing pasien itu kan lain ya. Mungkin saya sakit CA paru, ada ibu B sakit CA paru juga. Tapi kondisi saya dengan ibu A ini kan beda. Terapinya mungkin beda, obatnya yang dikasih juga beda. Nah, untuk menentukan ini gimana dokter bisa menentukan kalau kita tidak ada pemeriksaan yang lebih detail, Setuju. ya kan, Mbak? Iya, setuju. Kalau sudah keluar hasil detailnya itu baru, oh, kamu harusnya minum obat ini. Terus yang kamu nggak boleh minum seperti ibu ini, kamu beda lagi, kamu harusnya begini. Itu jadi tidak bisa dibanding-bandingkan gitu, tidak bisa disamakan gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya gitu. Terus nanti waktu itu ada yang bilang di biopsi nanti gini. Ya udah pasrah aja sama Allah melalui tangan-tangan dokter yang nanganin saya. Udah titik. Nggak usah dipermasalahkan. Gitu, Iya. Mbak. Menurut Karena saya. masing-masing pasien beda kondisi ya, Betul, penerapannya juga pasti akan beda pengobatan, cara cara penanganan dari dokter-dokter yang menangani ya kan, pasti beda gitu. Jadi biopsi beda itu betul. memang selalu harus kita tekankan kepada semua, pendengar Radio Good News ya, barangkali ada keluarga atau sahabat, kerabat ya yang terkena kanker, kemudian diminta untuk biopsi, lakukan biopsi. Karena dengan biopsi itulah yang akan menunjukkan hasil dari patologi anatomi Anda, ketahuan, oh iya ini ternyata sudah masuk ke stadium berapa. Jadi lebih mempermudah dokternya untuk proses kelanjutan untuk terapinya. Betul sekali Bu Ediati. Nah, Bu Ediati, tadi Bu Ediati juga bilang bahwa Ibu Ediati dulu kan banyak sahabat, banyak teman yang pokoknya kalau kita yang namanya sakit kan banyak sekali kerabat kita, keluarga atau teman-teman dari mana-mana akan turut berempati, ya kan? Turut berempati, terus adakah yang menawarkan Ibu Ediati, "Ini loh ada pengobatan, ada herbal atau pengobatan alternatif gitu yang instan," gitu. Apakah ada Ibu Ediati? Banyak yang menawarkan itu. Ada pengobatan alternatif. Oh, di sana tuh loh, Bu Ed, teman-teman tuh manggilnya Bu Ed. Ya, Bu Ed, tuh loh, di sana tuh ada gini-gini. Oh iya, ke sana yuk.
ya ntar ya, saya bilang gitu kan, ntar ya, nggak saya tolak, ntar ya, ntar tak kabarin dia kalau aku tak kasih alamatnya ya, oh boleh gitu, cuman saya tidak lakukan itu. Terus minum ini, minum itu, minum ini, minum itu, kalau saya lihat gitu, yang kira-kira kalau minum jus gitu kan masih masih bisa masuk akal gitu ya. Tapi kalau Sense, ya. minum ini, aduh bener nggak sih? Ntar malah aku mabuk gitu. Pikiran pikiran saya tuh. Jadi saya tidak pernah makan yang atau apa sih melakukan hal-hal yang di luar anjuran dokter itu aja. Dan kalaupun ada yang menawarkan sesuatu hal yang saya rasa oh kok ya bagus juga ya gini ya, harganya mahal tapi kalau untuk kesembuhan oke lah gitu kan. Tapi saya izin dulu sama dokter, dok kok saya ditawarin ini ya dok ya gitu ya. Hmm, boleh nggak sih dok saya ngelakuin ini? Oh jangan Bu Ediati. Nah kan jangan Bu gitu. Itu kan oh oh gitu nggak boleh ya dok ya? Jangan Bu Ediati jangan. Udah nggak usah gitu. Oh ya oke oke. Nah, terus sampai dia jangan ya jangan lakukan itu. Oh ya oke. Tapi saya tidak tidak tanya kenapa kok saya nggak boleh gitu. Kok kesannya kok kamu tuh udah dikasih tahu kok ngeyel gitu ya. Saya bilang kok ngeyel. Jadi dokter bilang eee, nggak boleh hati-hati. Oh nggak boleh, jangan ya Bu, jangan. Oh ya oke. Nah, tapi logika saya jalan gini, oh mungkin itu kan mematikan, apa, itu kan me menumbuhkan sel-sel baru gitu ya. Sedangkan sedangkan ini kan sel-selnya itu, sel kankernya baru dimatikan kan, termasuk sel-sel sehat pasti juga ikut, kayak di kemo itu kan sel sehat kan pasti juga ada yang dibunuh kan, Iya, mati yang maksudnya. terbunuh. Nah, Iya, kan iya, nggak iya. mungkin kan, oh yang sel kanker ini aja tek 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 tek, pasti kan ada yang serempet-serempet ini juga. Iya, Jadi kondisi nah, logika saya bilang, "Oh nggak boleh, mungkin karena ini fungsinya menumbuhkan sel-sel baru yang sehat. Lah ini yang saya lakukan baru membunuh sel ya kan bertentangan gitu. Terus ada lagi, oh ini gini 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 gini. Kayak, saya nanya ke dokter, dok, saya ditawarin gini, jangan Bu, terus, udah Ibu jangan lakukan aja yang. Jadi seperti itu Mbak, ada penawaran-penawaran, saya pasti konsultasikan ke dokter. Maaf dok, saya kok ditawarin gini, maaf dok. Jadi Jadi seperti itu. Jadi saya nggak selonong-selonong sendiri gitu kan kasihan. Dokter yang saya sudah percaya tuh dia udah berjuang, udah ibu mesti begini untuk menyembuhkan mesti begini begini. Lah kok saya melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak boleh dilakukan. Ya kan mesake dokternya kan, ya kan? Gitu. iya. Dokternya sudah mikirin, kamu tuh udah tak pikirin kok malah malah sepenaknya sendiri gitu kan. Jadi ya udah saya menghormati dokter, apapun yang akan saya lakukan saya sampai saya mau pergi pun saya izin, "Dok, saya boleh nggak pergi ke sini? Dok, saya boleh nggak minum ini? Dok, saya boleh ini." Jadi semua saya tidak bicara ke orang lain, saya tidak bicara lain. Kalau mereka memberikan saran gitu ya saya terima gitu. Tapi semua saya kembali lagi dokter yang lebih tahu, itu aja. Sekali kita percaya sama dokter A, ya udah kita harus percaya sepenuhnya. Itu aja prinsip saya, Mbak. Setuju. Jadi ya ini juga kita memberikan satu pengalaman ya dari Ibu Ediati untuk teman-teman di luar sana bahwa dokter itu adalah kalau menurut saya pribadi yang namanya orang pintar ya dokter gitu karena dokter itu kan mereka mencapai gelar dokter apalagi yang namanya onkolog ya itu kan tidak mudah ya Bu Ediati ya kalau kita melihat oh iya ini
dokter ini bisa mencapai sampai gelar sampai setinggi itu membutuhkan waktu dan mereka itu kan melalui proses yang sangat cukup lama gitu sehingga mereka baru bisa dinyatakan oh iya bisa menjadi onkologi ya bisa menjadi seorang onkolog bisa menjadi seorang dokter spesialis gitu. Kalau yang namanya kita ikut-ikut yang alternatif apa itu kan kita belum bisa mengetahui lebih jelas gitu bagaimana sih sebenarnya prosesnya ya kan. Nah, itu yang harus kita ini. Kemudian yang namanya kanker itu kan sesuatu penyakit yang sangat serius. Itu sel hidup. Jadi kita memang harus menanganannya harus secara medis gitu. Karena apa? Di medis itu kan kita sudah melalui yang namanya tahapan misalnya seperti USG kah, MRI kah, CT scan kah, di PET scan gitu. Semua itu kan jelas gitu, terfokus gitu. Kalau misalnya kita hanya untuk ya sekedar kayak herbal atau apa itu ya seperti Bu Ediati sampaikan kita konsul dulu sama dokter yang menangani kita boleh nggak dok saya kalau misalnya minum ini misalnya kunyit asam atau saya minum herbal ini gitu. Kalau memang boleh mungkin setelah kita melalui yang namanya proses terapi pengobatan kita. Begitu Bu Ediati. Iya, betul. Betul banget gitu. Jadi udah kita sekali percaya ada sama dokter tersebut, apapun bicarakan dengan dokter itu. Keluhan apapun gitu. Saya tuh kalau mau ke dokter pasti bawa catatan kecil keluhan saya apa. Sampai misalnya kaki saya sering kram dok, kaki sering kram, terus sakit kepala, yang apa-apa tuh sampai sampai semuanya saya tulis gitu. Karena kalau kita nggak cerita, dokternya juga nggak tahu, nanti ada jangan sampai ada yang terlewat gitu kan. Jangan Betul. sampai ada yang terlewat gitu kan. Oh, waktu itu, oh, aduh, apa namanya, kaki saya ngilu-ngilu dok, sebelah mana, sebelah kiri, gini-gini. Bone scan ya, gitu, bone scan. Amit-amit, takutnya nanti ada metas ke tulang, metas kemana kan gitu. Itu yang dijaga kan. Memang waktu itu pas itu ada juga yang second opinion ke dokter ini aja gini 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 gini. Saya tuh sampai second opinion buat apa ya gitu. Buat apa ya second? Iya kan masa cuman nyerah ke satu dokter aja. Terus Ya, Bu Ediati. saya itu Tampaknya ada ya, kebetulan punya kakak yang halo ya, ya, bisa ya, bisa. oke, ya, 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 silakan. Sampai gini, kamu mau second opinion buat apa gitu? Enggak, ini ada yang menyarankan. Buat apa? Enggak usah. Kamu percaya sama dokter kamu enggak? Percaya banget. Ya wes gitu. Saya pikir kan ya dokter yang tadi Mbak bilang kan dia udah melalui melalui pendidikan yang demikian lama, apa yang solusi yang dia berikan, pengobatan yang diberikan kepada saya itu sangat 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 bagus. Saya juga merasakan ya udah saya nggak second opinion buat Ya, apa gitu kan menyinggung menyinggung perasaan dokter dokter yang merawat saya juga kan. ya. Terus kalau enggak ini kita mau balik lagi ke dia gitu. Enak aja gitu. Kita second opinion ke orang lain, nanti orang lain nggak cocok balik lagi ke dia gitu. Ya enak aja. Apa nggak Iya. kesinggung tuh dok? Jadi saya nggak karena dokter Indonesia ini sapi api ya Mbak, udah canggih lah, ramah banget Setuju, dan info. setuju. Betul, betul. Jadi Luar biasa. makanya makanya kadang-kadang kita berpikir gini ya, Bu ya. Kadang orang itu suka bertanya, Anda pakai dokter siapa gitu. Jadi pasti kan Ibu Ediati, oh ya saya pakai dokter A. Ah saya juga mau, dia bagus ya gini kan. Belum tentu Hmm. juga, maaf ya kan. Kita juga belum tentu kalau si Ibu A, Ibu Ediati pakai dokter A, kita pasti cocok dengan dokter A gitu kan. Jadi yang paling utama, yang paling penting adalah kita tetap bersilaturahmi dengan dokter kita.
apapun yang menjadi pertanyaan kita ya seperti Ibu Ediati lakukan itu sudah tepat sekali Bu. Catat semua sampai hal-hal kecil apapun harus kita pertanyakan kepada dokter ketika kita berjumpa, ketika kita datang konsul. Itu kita tanyakan gitu. Nah, saya yakin semua dokter pasti juga mendoakan pasien-pasien ketika mereka-mereka itu menangani setiap pasien. Pasti pasti harus ini Tuhan Allah sembuhkan pasien saya. Itu adalah doa-doa para dokter. Saya yakin karena kita dokter-dokter itu kan juga titisan Allah ya Bu Ediati ya. Kita semua kan manusia kan. Nah, ini kan kita semua titisan Tuhan, titisan Allah. Pasti dokter juga diberi satu kemampuan itu kalau bukan karena dari Allah juga nggak bisa gitu. Jadi kita juga harus mendoakan dokter-dokter yang menangani kita gitu ya Bu Edit. Betul, betul banget. Iya, dokter yang merawat saya itu, aduh, udah sabar, baik, well informed gitu. Kadang-kadang kalau saya belum waktunya ke kontrol atau saya lagi kesakitan apa saya WA beliaunya. Sebetulnya sebelumnya saya izin kalau ada apa-apa yang mendesak saya boleh nggak WA. Oh nggak apa-apa, WA pun dilayanin sama beliaunya gitu. Saya sangat 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 berterima kasih sama beliaunya. Kalau kontrol gitu kan jadwalnya itu kan dapatnya malam, aduh kok ya ngerkoso banget ya. Tapi tidak boleh mengeluh karena dokter yang di dalam pun juga kan sampai malam. Kita Betul. cuman beliau bekerja memikirkan pasien, memikirkan obat apa yang buat si pasien A, buat apa obat apa yang buat si pasien berikutnya, terapi apa yang diberikan itu kan memerlukan pemikiran yang serius juga Konsentrasi ya. juga, iya. Ah, Betul. kita ya kita memang badannya kita lagi nggak oke ya. Kita di ruang tunggu bisa cuman duduk gitu, kita bisa makan, kita bisa minum, kadang-kadang kita bisa tiduran di kursi gitu. Nah, dokter boro-boro tiduran, boro-boro makan, minum, kadang-kadang minta izin sholat sebentar aja pasien-pasien, aduh sholat Lama lagi amat ya. gitu, sholat lagi, udah malam jam berapa nih selesai. Jadi kadang-kadang sakit ya dokternya ya. Jadi saya insya Allah saya nggak pernah ngeluh kalau kalau nunggu dokter tuh walaupun kadang-kadang sampai di rumah jam 2 malam gitu ya, ya kita nikmati aja. Dan kita gini Mbak, ada satu trik yang diikutin sama teman-teman. Kalau kita ke rumah sakit, kita ke dokter, waktu itu kita sering terapi ya. Saya tidak pernah bilang, aku mau ke dokter, aku mau berobat, enggak. Gitu. Jadi saya bilangnya, saya piknik dulu ya. Gitu. Piknik. Karena saya piknik dulu ya, maaf tapi nggak ngajak-ngajak gitu. Nah, teman-teman tadinya tuh nggak tahu yang saya maksud piknik tuh apa. Tapi setelah sekian lama sampai sekarang udah tahu kalau saya bilang saya piknik dulu berarti, loh kenapa buat? Enggak, ini aja kok. Jadi kalau saya ke rumah sakit itu supaya saya nggak bosen tuh, saya membawa buah, saya membawa kue, saya membawa minum gitu kan. Jadi seperti piknik, apalagi kalau kita lagi kemo imunoterapi itu kan sekian jam gitu kan. Itu udah bawa bekal aja, udah kayak piknik aja. Saya piknik, saya foto nih loh gini nih. Sekarang teman-teman juga yang sakit tuh, Bu Ed, aku piknik dulu ya gitu. Ada sedikit korslet. Oh ya, terus yang lucu lagi kita kan udah seumur nih 72, 71, 73 tahun gitu kan. Banyak yang bermasalah dengan lutut kan. Nah, terus kita kalau ini kan pergi kadang-kadang iring-iringan pakai kursi pakai kursi roda gitu kan. Lucu. Kita bilang jadi kita membuat hal-hal semuanya tuh hal yang positif gitu ya. Ke rumah sakit dibilangnya piknik. Nah, kalau kursi roda kita bilangnya apa? Kalau benerin Jaguar tuh di mana ya? Kenapa Jaguar itu rodanya rusak, kursi rodanya dia rodanya rusak.
Tapi cekku itu rodanya rusak. Terus oh lah ya ganti aja toh, ganti apa? Nah, ganti Pajero aja. Aku pakai Pajero. Oh. Jadi kita kita gitu Mbak, bercandanya tuh yang positif, nggak kalau kita ngomong kursi roda gitu kayaknya aduh kursi roda lagi kita udah tua mamat ya makanya kursi roda. Jadi gitu Mbak. Ya, Itu jadi kita harus happy menurut lah ya. Intinya tuh Ibu Ed, happy. kita harus bisa happy, kita harus bisa menggembirakan hati kita ketika kita sudah sakit ya kan. Kita harus menanamkan mindset yang baik ya. Hal-hal positif yang kita petik gitu. Jadi ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang sama satu frekuensi dengan kita, berpikir positif, kita bisa serap hal-hal positif itu mungkin penyakitnya juga akan jadi berkurang ya, lebih cepat untuk memberikan kita tahap kesembuhan kalau kata-kata orang-orang ini ya yang survive sudah menjadi survivor lama gitu. Itu harus kita serap. Sedangkan hal-hal negatif itu jangan kita serap gitu. Kita buang aja semuanya. Begitu Bu Ed ya. Iya betul. Jadi semuanya kita harus berpikiran positif gitu. Jadi Luar biasa. menurut saya gini. Jadi saya pikir gini, eh, terserah kamu mau berpikir apa tentang diri saya gitu, terserah. Itu hak-hak kamu gitu. Misalnya ada orang yang nggak suka sama saya gitu ya, Ya. ya terserah nggak suka. Kan aku juga nggak minta harus suka sama saya gitu kan, terserah. Cuman aku nggak mau berbuat seperti itu. Jadi hawa yang negatif tuh saya kirimkan kembali ke pengirim gitu, ke pengirim. Terserah kamu deh gitu. Tapi saya tetap baik, saya tetap bersikap baik, berusaha baik sama semua orang gitu kan. Ya itu lagi, itu kembali lagi dari hari ke hari itu berusaha menjadi orang yang lebih baik dari yang kemarin gitu. Iya, karena kita hidup Kita itu harus apalagi sering di lingkungan besar ya Bu Ed ya, yang namanya pro betul. dan kontra, like and dislike itu pasti kita jumpai setiap saat ya. Namun ya bagaimana kita cara menyikapi diri kita saja, bagaimana kita membawakan diri kita. Kita harus bisa, oh iya, kamu mau ngomongin saya jelek, ya sudah saya terima ya kan. Kita syukuri saja apa yang sudah ada di hadapan kita, yang sudah terjadi atas diri kita, begitu ya, Ibu ya? Iya, iya betul. Jadi berusahalah selalu berpikir positif, terus sering-seringlah minta maaf. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu menurut kita benar gitu, menurut kita benar, tapi belum tentu menurut kita benar, benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain, gitu kan ya nggak? Betul Saya bilang, sekali. aku melakukan hal ini kok kalian nggak suka sih gini. Ya belum tentu makanya apa yang kita lakukan menurut kita baik, belum tentu menurut orang lain itu juga baik. Jadi saya berusaha selalu berpikir positif dan sering-sering minta maaf. Maafin aku ya, maafin aku gitu sering-sering. Oh, saya udah tua, Mbak. Aku udah tua. Apalagi sih yang akan kita berbuat gitu. Jadi berbuatlah baik, itu aja. Udah. Iya. Kita nikmati aja, kita syukuri, kita nikmati pemberian Allah. Pasti semua juga Allah itu akan memberikan kepada kita tuh pasti ada maksud dan tujuan, Iya. ya nggak? Allah, kenapa sih Allah memberikan aku kok sakit kayak begini, yang sakitnya luar biasa begini? Ya Allah, kenapa sih ya Allah? Apakah Allah membenci saya? Tidak, Allah tidak membenci. Cuman ya itu karena Allah sayang sama kita. Allah memberikan ujian kepada kita. Semuanya apa yang diberikan Allah kepada kita itu pasti ada Hikmahnya maknanya. ya. Ada hikmah di balik semua itu ya, Ibu Ada Edith. hikmahnya, betul. Betul gitu. Jadi Menarik sekali Bu Edit ini cerita-ceritanya ya. Ini pasti semuanya nih udah wah semuanya udah pengen bertanya, udah siap-siap apa yang mau menjadi satu pertanyaan dari teman-teman pendengar Radio Good News ya. Kita mungkin akan rehat sebentar ya Bu Edit ya. Mungkin Bu Edit juga ya bisa monggo minum monggo dulu ya. Kita akan monggo rehat, monggo kita monggo. akan dengarkan satu buah lagu dulu. Mungkin Kak Hilda bisa persiapkan lagunya.
Ya, teman-teman pendengar Radio Good News, program orkestra, silakan bila teman-teman sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Edith yang sudah begitu menguatkan kita semua tentang bagaimana gejala-gejala, bagaimana beliau harus menghadapi yang namanya kanker paru-paru. Kita akan kembali lagi setelah lagu berikut. Tetap stay tune. Senja yang datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang, seperti hangatnya sang mentari, senyum menikmatinya. Ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang dari rasa sakit, sirnakan ragu di hatiku. Seperti jalan ku kan terbang menembus awan, bebaskanku dari rasa takut. Ku berdoa semoga hal baik akan tiba dan bahagia selalu bersamaku. Rubah sedih menjadi senyuman untuk harimu yang lebih cerah. Biarkan waktu mengajarkanmu untuk wujudkan semua mimpimu. Aku terbangkan harapan menembus langit. Ku percaya hati kan menuntutku. Mimpiku ini akan jadi nyata dan bahagia selalu ada. Bebaskanku dari rasa takut. Ku berdoa semoga hal baik akan tiba dan bahagia selalu bersamaku. Aku terbangkan harapan menembus langit. Ku percaya hati kan menuntunku. Mimpiku ini akan menjadi nyata dan bahagia selalu ada. Dan bahagia selalu ada. Dan bahagia selalu ada. Ya, kembali lagi bersama dengan kami, program orkestra obrolan ringan seputar kesehatan dan kesejahteraan kita. Hari ini kita sudah mendengarkan pemaparan dari salah satu ibu, yaitu Ibu Sri Ediati Bambang yang telah memaparkan beliau terdiagnosis terkena kanker paru-paru tahun 2019. Iya, Ibu Ediati, kita kembali lagi. Ya, Bu Edith. Bu Ed. Halo Ibu Ed. Iya, Mbak. Oke. Bu Ed, tadi kita sudah berbincang-bincang tentang gejala dan Ibu Ed sudah melakukan yang namanya proses terapi berupa yang namanya biopsi juga sudah, yang namanya radioterapi juga sudah, kemudian juga sudah melalui yang namanya yang paling orang pikirkan, wah ini yang paling sulit itu ya,
yang namanya apa tadi, Apa Mbak? radiasi, Kemo, dan satu lagi kemoterapi. kemoterapi, ya kan? Nah, kemoterapi itu sudah yang menyebabkan rontoknya rambut. Kemudian kita juga berasa, oh, kehilangan pengecapan. Kemudian juga ada yang merasa jari-jari kuku semua menghitam, ya. Apakah hal-hal ini juga terjadi di Ibu Ed saat itu ketika menjalani yang namanya proses kemoterapi? Iya Mbak, saya tidak mengira efeknya sedemikian parahnya, apa namanya, kemoterapi itu. Jadi rasanya itu mulut itu pahit, kita nggak bisa merasakan apa-apa ya. Kok begini ya? Terus mual, pengennya maaf kita maunya ini terus gitu ya. Apa yang kita makan kita keluar lagi. Yang lebih parah lagi gitu pas saya nggak tahu begitu parahnya ya. Cuci rambut itu gini tuh, rambut itu ada di genggaman semua. Oh, saya pikir rontok sedikit-sedikit, tapi enggak, ternyata tuh brel gitu, kayak kita nyabut nyabut tanaman seakar-akarnya gitu. Terus sampai tinggal botak, sini botak, botak. Kok begini ya? Saya cerita sama dokter, dok, stres aku dok, aku tuh cuci rambut gini gini gini. Udah Bu, habisin aja daripada ibu stres. Ada tambahan stres mikirin rambut gitu kan. Jadi ya udah, karena saya botakin aja, udah habis. Terus katanya suami saya, Pak, tolong botakin aja. Nggak apa-apa kamu, nggak apa-apa. Aku lahir juga nggak punya rambut, sekarang nggak punya rambut lagi, nggak apa-apa. Udah botak gitu. Terus kuku, kok kuku pecah-pecah gini? Aduh, mate aku nih ke kuku ikut-ikutan lagi gitu kan. Kulitnya juga gitu. Jadi kayaknya semua semua badan itu, semua badan yang kebas lah, yang apa, tapi ya udah, kita jalanin Kompak aja ya, gitu. Hah? kompak Kompak, semuanya. iya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, masya Allah, itu bener-bener deh kompak banget. Terus bagaimana tuh cara Bu Ed menyikapi dengan hal-hal tersebut? Menyikapinya juga ya stres sih, stres awal-awalnya tuh ya nangis juga gitu. Gimana nggak nangis ya, kita kan sukanya tuh aduh rambutnya waktu sebelum sakit tuh rambutnya diapain lah, yang begini lah. Walaupun saya pergi pakai hijab gitu ya, tapi kan kalau di rumah, tapi waktu itu ya udahlah, apa boleh buat, mesti begini. Terus waktu itu, ibu mau beli ini, mau beli rambut palsu. Buat apa itu pakai rambut palsu gitu. Oh iya ya, ya udah, pemberian Allah begini, begini aja udah gitu. Ya wes, gimana lagi Mbak, kita harus menerima 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 apa adanya, itu aja sih menyikapinya. Bu, tadi Bu Ed juga mengatakan melakukan terapi imunoterapi. Imunoterapi itu seperti apa sih, Bu Ed? Imunoterapi itu jadi ada satu obat, kayaknya, tapi untuk detailnya saya mungkin 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 saya salah, saya takut salah untuk menerangkan ya, efek-efek apa namanya, imunoterapi itu untuk apa. Saya takut salah 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 menerangkan di sini. Tapi yang saya lakukan setelah dokter mengatakan, Bu, nanti setelah selesai radiasi, kemo selesai, radiasi selesai, Ibu nggak melakukan imunoterapi 2 bulan, 1 bulan 2 kali selama 2 tahun. Mau, saya bilang gitu. Oh ya udah. Jadi cairannya itu tapi dimasukkan lewat lewat seperti infus. Kalau yang saya dapatkan tuh melalui infus. Nah, di situ kayaknya untuk daya imun kita ya.
daya untuk imun kita. menguatkan daya imun kita ya. Ini merupakan satu pengobatan yang terbaru ya, Ibu Ed ya. Setelah kemo ya, itu sudah dilakukan harus dilakukan setelah kemoterapi dan radioterapi ya, Radiasi. Ya. radiasi. Ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. Bu Ed, kalau yang namanya kemo itu kan mematikan seluruh sel di dalam tubuh kita. Kalau yang namanya radiasi itu kan hanya terfokus pada sakitnya kita gitu kan di sinar gitu. Nah, Ya. apakah ada efek yang ditimbulkan waktu Ibu Ed dilakukan yang namanya terapi sinar sebanyak 30 kali tadi disampaikan? Iya. Ya, ada Eh, efeknya apa? efeknya sih ada ya, tapi kalau di diri saya itu tidak langsung gitu ya. Kalau kemo kan langsung ya, kita dapat kemo langsung saat itu juga tuh, terus badan kita begini 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 gitu kan, yang mual, yang muntah, yang apa-apa. Tapi kalau radiasi untuk diri saya itu selang 2 hari baru kita merasakan gitu kan. Rasanya hampir seperti apa yang kita rasakan pada waktu kemo, seperti mual lah, yang sakit kepala, yang ngilu-ngilu, yang apa-apa gitu. Tapi tidak separah kemoterapi gitu. Ya, Kalau jadi memang imunoterapi, mm-mm. kalau imunoterapi nggak ada efek apa-apa untuk saya Berapa gitu. siklus Jadi Ibu Ed? kenapa? Berapa siklus melakukan waktu kemoterapi, berapa siklus, imunoterapinya seperti apa? Kemoterapi kemoterapi itu 3 kali dari bulan Juni sampai bulan Juli. Kemudian radiasi itu tahun 2019 dari Agustus sampai September. Itu 30 kali. Imunoterapi 2019 Oktober langsung imunoterapi. Terus 2 tahun. 2 tahun. Hmm, Apakah 2 tahun. ada obat yang dikonsumsi saat ini? Saat ini enggak. Saat ini enggak. Dokter yang merawat saya tidak terlalu membebanin diri saya dengan obat-obatan. Jadi cuman ya pada saat itu aja ada obat-obat tertentu yang harus saya minum, terus habis itu udah, dan sekarang pun juga cuman vitamin aja yang saya minum. Jadi Hanya berusaha vitamin hidup ya. Nah, vitamin D, terus apa itu, apa sih minyak ikan tuh aku tau kayak jenenge, lupa deh. fish oil, Iya, minyak iya, ikan. iya, itu. Iya, iya, Minyak salmon ikan. gitu ya. Iya, itu memang baik. Omega ya, omega 3 ya. Omega 3. Itu bagus Itu ya. Ya, vitamin eh, vitamin. ya. Kemudian Bu Ed setelah melalui proses yang begitu panjang ya, apa yang Ibu Ed sekarang lakukan gitu setelah melalui proses yang namanya kemo, yang namanya ini kan saat ini sudah survive lah ya, udah survive itu seperti apa sih kehidupannya Bu Ed? Mungkin sudah menghindari yang namanya apa, daging kah, apa, segala macam, atau hal-hal yang dulunya pernah dilakukan dan sekarang sudah tidak dilakukan, ataukah melakukan sesuatu hal yang baru gitu, Bu Ed? Melakukan sesuatu hal yang baru sih enggak, saya rasa ya ini saya menjalani kehidupan seperti biasa aja, Mbak. Tapi saya lebih mendekatkan diri sama Allah gitu kan. Saya bersyukur karena pada awal tahun ini ya, kalau saya tanggalnya bulannya saya lupa. Itu saya dipanggil sama dokter bahwa saya dinyatakan sembuh gitu kan. Jadi nanti ibu kontrol 6 bulan sekali, jatuhnya nanti bulan Januari apa itu. Jadi makanan yang saya konsumsi juga saya biasa aja, apa aja saya makan gitu. Saya apa aja makan. Agak sulit makan sekarang saya, mungkin karena udah tua ya. Gitu kan. Udah tua jadi makan saya cuma sedikit. Aktivitas seperti biasa saya ini berenang itu
gitu berusaha hidup sehat lah, Mbak. Alhamdulillah ya Ibu masih bisa berenang dengan usia yang sekian gitu ya. Itu luar biasa loh Bu Ed. Karena berenang itu kan butuh pernapasan yang agak panjang juga ya. Kita harus bisa eh, apa namanya kaki kan kadang suka kram ya Bu Ed. Apalagi kalau terjadi di dalam air gitu terjadi kram kaki itu kan sangat-sangat riskan ya Bu Ed ya. Iya, enggak. Sebetulnya aku nggak bisa berenang, Mbak. Wes jadul banget toh saya tuh. Jadi udah nyemplung, kebetulan di rumah ada, saya nyemplung aja, udah olahraga kaki aja, udah pakai pelampung lah, apa sebisanya. Pokoknya saya harus gerakin kaki. Saya kebetulan kena HNP juga kan. Kena HNP, Hmm. jadi punggung mesti sakit. Jadi saya mesti mesti terapinya harus di air itu jalan gitu. Karena eh, kontrol ke dokter ya udah memang nggak bisa diapa-apain karena faktor umur. Lah masa aku kesakitan terus gini toh dok? Lah piye meneh gitu kan. Karena satu-satunya jalan harus dioperasi aja. Aku nggak mau dioperasi punggung itu kan. Aduh, banyak saraf-saraf toh. Ya udah kalau nggak mau operasi ya udah ini apa namanya terapi air gini-gini. Terus dokter saya yang merawat itu yang sehat, ya bagus Bu itu. Ibu ini aja olahraga air aja ya, jalan di air gitu. Santai-santai aja udah. Dilakoni aja udah santai. Nanti sakit ya duduk gitu. Berusaha untuk Ya, berusaha untuk tetap hidup sehat ya Bu Ed ya. kalau ngeluh terus juga yang dengerin kan apa sih? Ya, Bu Ed, halo Ibu Ed masih dengar saya? Ibu Ed, halo? Halo Ibu Ed masih ada dengar saya? Tampaknya ada sedikit ini mungkin Kak Teti Sepertinya Ibu Ediati ada gangguan sinyal ya. ada sedikit gangguan sinyal ya dari Bu Iya, Ed di ya. saya dia diam aja. Iya. Jadi ya, Nah, mungkin ini. nah, Ya, ya Ibu Ed, ya kita kembali lagi. Ya, Bu Ed, eh, oke, kita sudah berbincang-bincang tadi sampai ke proses olahraga ya. Ibu Ed ini senang berenang ya. Artinya bisa ada pergerakan di tubuh Ibu Ed. Itu olahraga memang yang paling bagus itu sebenarnya berenang ya Bu Ed ya. Karena dengan berenang itu kan kita seluruh tubuh kita itu seluruh anggota tubuh ikut bergerak. Itu ya Bu Ed ya. Iya, iya, betul. Ya. Mm-mm. Bu Ed, Itu juga ngom sesuai anjuran dok, ya, sesuai ngomong-ngomong anjuran dokter. oh, anjuran dokter. Ya, Ibu Ed ngomong-ngomong tentang Ibu Ed kan memiliki yang namanya keluarga ya kan. Yang namanya kita terkena kanker itu kan salah satu hal yang terpenting adalah support system. Supportive system yang paling baik itu adalah dari pasangan, dari keluarga yang terdekat ya Ibu Ed ya. Tadi saya lihat ada Bapak ya, mungkin Bapak bisa berkenalan dengan kami Pak, Pak Bambang ya? Atau Iya, ya. oh, Halo, udah Assalamualaikum Pak Bambang. udah keluar, udah keluar Oh, lagi sudah nggak tahu. keluar. Tadi saya lihat ada di sampingnya Ibu Ed. Oke. Nah, selain dari pasangan, selain dari keluarga terdekat, mungkin ada juga yang namanya komunitas, Bu Ed. Yang namanya komunitas itu baik buat orang-orang yang sudah terkena yang namanya sakit, apalagi sakit kanker. Karena kita butuh yang namanya support system yang tepat ya Ibu Ed ya. Ibu Ed juga ikut dalam salah satu komunitas kanker. Karena saat ini banyak ya komunitas kanker yang ada gitu. Nah, Ibu Ed masuk ke dalam komunitas kanker CISC ya, kalau tidak salah ya. Oke, di WA grup CISC. Bagaimana sampai Ibu Ed bisa join di dalam komunitas tersebut, Bu? Boleh cerita sedikit? Waktu itu tuh awal-awal saya sakit, saya dihubungin, ibu bersedia nggak gini-gini. Cuman waktu itu karena saya lagi
nggak tahu grup itu untuk apa, terus bagaimana nggak tahu, dan saya lagi sangat kesakitan. Saya waktu itu menolak, jangan sekarang deh. Saya lagi nggak konsen ke situ gitu. Oh ya nggak apa-apa. Terus udah berjalanan waktu, saya kan mau menjalankan satu itu apa, PET scan ya, PET scan. Terus dokter saya, ibu belum jadi bergabung sama grup ini. Belum dok, tempo hari saya masih kesakitan begini gitu kan. Terus ya udah, terus saya akhirnya masuk, ternyata oh kok bagus juga ya gitu kan, saling 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 apa. Tampaknya ada ya. Tolong Kak Hilda. Iya, maaf. Ini ya begitulah kita karena teknologi ya, kecanggihan teknologi. Ya, gimana Bu Ed? Boleh lanjutkan? Jadi setelah saya gabung juga juga oh ya, kita banyak teman juga ya di situ ya. Itu aja. Jadi manfaat-manfaat apa yang Ibu Ed dapatkan dalam grup tersebut? Memang kalau pada waktu saya rasa tidak hanya untuk sakit cancer aja ya. Kita pada waktu sakit itu membutuhkan satu support, dukungan dari orang, terutama orang-orang terdekat kita. Itu kan. Jangan tinggalkan mereka pada waktu sakit. Setuju. Dampingin terus gitu. Nggak usah banyak bicara apa-apa, ya tungguin aja udah gitu. Kadang-kadang kalau lagi kesakitan diajak ngomong juga dengernya juga pusing gitu kan. Dengan itu saya nggak pernah sedetik pun saya ditinggal di rumah itu. Jadi kalau saya ditanya gimana kehidupanmu, aku punya perawat yang sangat handal. Itu perawatku sama, jadi suami saya luar biasa. Tidak sedetik pun dia meninggalkan saya. Dulu tuh saya kan kalau pergi-pergi nyopir sendiri ya. 2019 divonis karena saya sering pingsan, saya nggak boleh nyupir. Itu siksaan terberat tuh. Aku nggak boleh nyupir, nggak boleh gitu. Naik taksi sendiri nggak boleh. Bayangin, saya yang biasanya mandiri sekarang tergantung orang lain. Kemana-mana harus diantar, kemana-mana nggak boleh naik taksi sendiri, nggak boleh begini sendiri. Aduh, berat banget ya. Udah badannya nggak enak, nggak kemana-kemana nggak bisa, mesti tergantung orang lain gitu. Pernah saya janjian sama temen, aku janjian kepengin ketemu, ini temen udah lama nggak pernah ketemu, kamu janjian di mana? Di sini sini, ayo tak anterin. Kenapa sih pakai dianterin, kan aku jadi terikat. Nggak apa-apa, kamu sejam 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam tak tungguin gitu. Jadi percaya nggak, dia nungguin misalnya nungguin di mobil, di mana mobilnya tuh bisa ngelihat saya di dalam, di mana saya duduk, dia parkir di situ, dia ngawasin sampai saya selesai. Padahal saya di dalam enak-enakan, saya makan apa-apa. Dia tak ajak makan di dalam, nggak mau, enggak. Udah kamu, terserah kamu, bebas sama temenmu. Gitu. Jadi kita memang butuh teman di situ. Temenin. Terus ada saudara, ada teman-teman. Di grup kanker itu saya lihat juga semakin lama semakin akrab, semakin lama semakin bertambah. Tapi sedih Mbak, kalau baca di grup kanker tuh sedih. Iya, betul. Innalillahi Inna ilahi ya, setiap hari ya. kalau sedih banget sih. Terus nanti ada berita duka apa lagi, dan sedih banget. Itu yang bikin saya sedih. Aduh, sedih banget ya. Itu Mbak. Ya, jadi ya memang kita ya namanya kita hidup ya Ibu Ed. Satu Ya, apa yang namanya kematian itu adalah satu kepastian. Kita kan lahir, hidup, mati itu satu kepastian. Nggak mungkin kita hindari. Ada nggak ya bilang saya nggak mau mati, saya nggak mau meninggal gitu? Kan nggak ada.
Kalau memang kapan Allah mau panggil kita, ya kita harus siap gitu. Jadi yang namanya mau sakit kanker, mau namanya sakit apapun gitu, belum tentu juga kita meninggalnya akibat dari sakit penyakit kita itu. Iya betul, betul Setuju kan, banget. Bu? Ya kan? Iya, Jadi teman-teman yang sakit kanker paru itu belum tentu mereka meninggal akibat sakit kanker parunya loh. iya betul. Mm. Nah, itu karena apa? Karena kita semua nggak pernah tahu rencananya Allah terhadap diri kita. Nah, makanya ketika kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi hidup, kita masih diberikan waktu, ya kita lakukanlah hal yang terbaik. Betul, Setuju, Bu? betul. Setuju, Bu Ed? Setuju, Ya, kita setuju. lakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tentunya kita nggak mungkin juga melakukan hal-hal yang di luar dari kemampuan kita. Nggak mungkin kita memaksakan diri kita, kan begitu. Nah, kita lakukan hal baik. Apa hal baik? Hal baik itu nggak harus selalu dari materinya yang harus kita keluarkan. Nggak juga kan, Bu Ed? Seperti saat Iya. ini. Ibu Ed bisa Mm-mm. membagikan pengalaman, bisa membagikan edukasi terhadap masyarakat. Itu kan sesuatu hal yang baik, Betul, betul. ya Mm-mm. kan? Jadi kita Iya, bisa bisa ini ketika kita bisa berbagi seperti ini, Bu Ed juga akan merasakan satu semangat baru bahwa Ibu Ed ini tetap sehat, kuat, semangat untuk menjalankan hari-hari ke depannya. Setuju ya, betul, Bu betul. Ed ya? Itu yang harus selalu kita tanamkan di dalam pikirannya kita. Oh ya, saya sudah diberi kesehatan. Kadangkala kita berpikir, oh ya Allah sudah memberikan saya kehidupan yang kedua kali. Jadi di kehidupan yang kedua ini apa yang mau saya lakukan? Mm-mm. Kalau kita Betul, berpulang, tidak ada yang kita bawa. Hanya nama yang tertinggal di dunia. betul. Setuju ya, Bu Karena Ed ya? saya pernah tanya sama dokter yang merawat saya. Dok, seperti tadi kan semua pasti endingnya itu ya menghadap Allah gitu ya. Ya, Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dielakkan gitu. Aku nggak mau gitu mati. Aku nggak mau mati emangnya. Gitu kan. Terus tanya sama dokter, dok, saya sudah tahu sakit saya itu seberapa parah, begini-begini. Boleh tahu nggak dok, umur saya itu tinggal berapa lama, gitu kan. Dokter ketawa. Kenapa Bu? Udah nggak usah mikirin itu, gitu. Itu kan urusan Allah, gitu kan. Iya sih. Cuman kalau dari ininya dokter itu kan dari hasil medis saya, medical record saya, kan dokter bisa memperkirakan. Ya perkiraan itu tuh bisa tepat, bisa meleset kan. Oh tinggal 2 bulan, 1 minggu. Saya pengen tahu aja. Nggak usah. Orang yang sehat tiba-tiba meninggal aja banyak kok gitu, dokternya santai gitu. Waktu itu zamannya masih ada COVID-COVID gitu kan. Yang sehat tiba-tiba kena COVID juga meninggal gitu kan. Oh iya, banyak kan Bu, banyak banget ya. Terus yang sakit jantung sehat baru olahraga tiba-tiba juga meninggal gitu kan. Udah Ibu nggak usah mikirin itu gitu. Oh ya udah oke. Ya kita sekarang berusaha memperbaiki diri aja Mbak. Ya kan, memperbaiki diri menjadi itu tadi yang udah saya utarakan, berusaha menjadi lebih lebih baik lagi. Waktu saya diminta menjadi narasumber di sini, kemarin sebetulnya saya juga agak keberatan karena saya harus berangkat ke Jawa Tengah. Dan sekarang badannya agak sedikit kurang sehat. Kakak saya berpulang ke sana. inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ternyata yang ditunggu cuma saya. Di situ saya lebih lebih membuka mata saya lagi bahwa memang kehidupan itu tidak ada yang abadi. Betul. Bagaimanapun kita endingnya ya seperti itu pasti. Jadi harus pandai-pandai bawa diri kita sekarang menjadi lebih baik lagi. Setuju. Setuju, Bu. Apa yang akan kita bawa nanti? Kakak saya yang meninggal itu
masih gagah. Dia seorang dokter, dia gagah. Sakit nggak ada sebulan langsung. Gitu. Padahal dia dokter. Gitu. Nah, kadangkala kita juga ini ya, kadang bertanya, kok dokter bisa ya? Dia kok enggak sampai tahu sakit penyakitnya sampai bisa sampai sudah stadium lanjut kah kalau dia kena kanker gitu. Kan ada juga dokter yang meninggal akibat kanker. Karena dokter itu kan manusia juga ya Bu Ed ya. Iya. Jadi sekarang kita ya berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi, jangan simpan dendam kita, berbaik sangkalah. Itu aja Mbak, wes kita jalanin sesuai anjuran Allah aja. Luar biasa Ibu Ed. Bu Ed sehat selalu, harus tetap semangat ya. Semangat untuk bisa menjadi berkat buat orang banyak. Kita bermanfaat untuk orang banyak gitu ya Bu Ed ya. Saling mendoakan, saling menguatkan, itu yang paling penting dalam kehidupan ini. Saya mendoakan Ibu Ed, ya kan? Ibu Ed mendoakan siapa? Semua kita saling mendoakan. Karena di dunia ini kita semua numpang ya Bu Ed ya. Nggak ada yang punya apa-apa loh di dunia ini. Ya, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, Amin. diberikan kesehatan gitu ya dalam menjalani hidup ini. Itu Mbak. Luar biasa. Ini yang saya sangat-sangat inspirasi sekali dari cerita-cerita Bu Ed bahwa kita hidup ini ya memang harus kita lakukan yang terbaik. Betul ya Bu Ed ya? Selama kita bisa. Betul banget. Luar biasa. Ibu Ed, saya sih masih mau berpanjang-panjang cerita dengan Ibu Ed. Mungkin satu kali nanti ada saat yang kita bisa langsung ketemu offline, kita bisa cerita lebih panjang lebar lagi ya Bu Ed ya. Saya sepertinya pernah deh, kita berjumpa pernah ya di pertemuan Paru ya. Yang di yang di Sarua, hotel, ya yang di hotel apa itu ya kan? Yang di bisa Pangeran datang. Jakarta ya. Saya nggak bisa datang tempo hari. Ada beberapa kali kan grup Paru mengadakan acara gathering ya. Saya ingat ya ketemu. Nanti lain kali kita ketemu pasti. Siap, Insya Allah. siap. Terima kasih banyak Ibu Ed. Selalu sehat. Salam buat Bapak juga. Ibu Ed harus tetap semangat. Oke, iya teman-teman pendengar radio Good News yang masih setia. Ya, yang masih setia bersama dengan kami. Terima kasih sudah bersama dengan kami 1,5 jam ini. Saya mau kembalikan kepada Kak Hilda. Terima kasih. Sampai jumpa. Kak Hilda. Ya, terima kasih. Saya Hilda dari Radio Good News. Mengucapkan terima kasih untuk narasumber kita, Ibu Edianti Bang ya. Sehat selalu, terus menginspirasi bagi banyak orang ya. Bisa memberikan motivasi. Ya, bersama Bapak dan keluarga tetap sehat. Nah, untuk Kak Valencia, untuk Kak Teti, untuk Bu Esther, untuk Bu Mariana, Bu Tuti, Wati, ya, untuk Bu Lisia, Pak Barita, dan Ibu kesayangan kita nih, Ibu Mariana nih ya. Tetap kuat dan kita sehat selalu. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap kita berpikir positif bahwa kita pasti sehat dan kita pasti bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Oke, dan saya ingatkan bahwa setiap Senin jam 7 sampai 8.30 kita ada di dalam acara Orkestra Obrolan Ringan dan Kesejahteraan kita bersama dengan narasumber yang luar biasa, yang hebat dan tentunya yang selalu berenergi. Oke, saya Hilda sekali lagi pamit undur diri. Tapi sebelum itu kita izinkan saya memutarkan satu lagu dari Putih Andriani. Terima kasih. Ya, makasih Mbak. Selamat pagi Bu Tuti. Selamat Salam sehat pagi, semuanya. terima kasih ya. Bright eyes, we're together in this love. Promise we'll forever.